Baik, selamat malam, saudara-saudara yang saya kasihi, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan juga semua pemirsa yang malam hari ini menyaksikan, dan juga teman dialog saya malam hari ini, Pak Farhan. Selamat malam. Nah, pada kesempatan malam hari ini, dialog kami temanya ialah Yesus mati, bunuh diri, ya. Nah, atau dibunuh. Ini menarik ya, Yesus mati bunuh diri, atau Yesus dibunuh atau bunuh diri. Ya, oke, itu temanya. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, berbicara tentang Yesus, ya, kekristenan sangat menekankan mengenai Yesus Kristus, karena Yesus Kristus adalah pusat dari semua pemberitaan iman Kristen. Nah, malam hari ini sebelum saya memaparkan pernyataan-pernyataan iman saya tentang posisi Yesus Kristus pada waktu disalibkan, apakah Yesus itu dibunuh atau bunuh diri? Yang pertama yang akan saya kemukakan ialah satu sikap bagaimana kami orang Kristen ketika melakukan dialog, ya, kami sangat menghargai dan menghormati perbedaan, namun kami pun tidak dapat berkompromi, ya, kami full toleran tapi tidak kompromi terhadap hal-hal yang fundamental di dalam kehidupan iman kami, yang terutama ketika kami berbicara tentang hal-hal yang berhubungan dengan keselamatan yang abadi. Nah, berbicara tentang Yesus Kristus, berbicara tentang jalan keselamatan yang abadi. Itu sebabnya dialog ini, ya, ada 3 ayat yang mendasari mengapa kami perlu berdialog dan bagaimana sikap kami dalam berdialog. Yang pertama, Amsal 17 ayat 15, ya, membenarkan orang fasik dan mempersalahkan orang benar, kedua-duanya adalah kekejian bagi Tuhan. Jadi prinsip kami, hal yang benar tetap benar, hal yang salah tetap salah. Jadi kami tidak ngotot, hanya sekedar ngotot-ngototan untuk menang dialog atau bagaimana, tapi kami menempatkan pada porsinya. Yang kedua, ya, kami selalu ingat, saya selalu ingat, ya, firman Tuhan berkata, jangan menambahi firman-Nya supaya engkau tidak ditegur dan tidak dianggap pendusta. Jadi landasan saya berargumentasi malam hari ini adalah Alkitab. Jadi saya tidak akan keluar dari Alkitab karena saya percaya Alkitab adalah satu-satunya firman Allah yang absolut, yang dipelihara Tuhan untuk menuntun umat manusia sampai ke dalam kerajaan sorga. Dan yang ketiga, ya, Matius 5 ayat 37. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih itu berasal dari si jahat. Nah, inilah prinsip morality kekristenan di dalam berdialog. Ya, terutama kami orang Kristen fundamental, posisi kami di sini. Nah, mengenai Yesus Kristus, ya, posisi kematian Yesus Kristus. Yesus mati, bisa tampilkan tema, mungkin Pak moderator di bawah, saya tidak mencatat, ya. Nah, tema meluncur. Oke. Ya, Yesus dibunuh atau bunuh diri. Jadi Yesus dibunuh atau bunuh diri. Nah, berbicara tentang Yesus dibunuh atau bunuh diri berarti kita sedang berbicara tentang rekonstruksi peristiwa. Jadi ketika kita melakukan rekonstruksi peristiwa, ada 2 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, saksi, dan yang kedua, alat bukti. Nah, rekonstruksi peristiwa, saksi, menyatakan bahwa hal pertama yang mendasari pernyataan saya itu di dalam surat 1 Petrus 3, ya, 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-18. 1 Petrus pasal 3 ayat 18, ya, saya bacakan. Di situ bunyinya, sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah, Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Nah, dalam iman Kristen, orang Kristen percaya bahwa Yesus adalah
Allah yang berinkarnasi. Makanya kata Immanuel itu, makna implisit dari kata Immanuel itu ialah Allah yang berinkarnasi. Ya, Allah yang berinkarnasi. Nah, namun kita di sini Alkitab memberikan satu penjelasan secara eksplisit bahwa pada waktu Yesus disalib, ia dibunuh dalam keadaan manusia. Ya, supaya ia membawa kita kepada Allah, ia yang telah dibunuh dalam keadaan sebagai manusia. Jadi Alkitab mengatakan dibunuh dalam keadaan sebagai manusia. Nah, ini kesaksian dari Petrus. Ya, Petrus ini rasul yang mengikuti Yesus Kristus selama pelayanan di bumi, bahkan rela mati martir demi kesaksian bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat, Yesus Kristus adalah Tuhan dan Allah. Nah, kemudian kita lihat di sini saksi pertama Matius. Ya, Matius memberi kesaksian bahwa Yesus dibunuh, ya, bukan dibunuh, Yesus dibunuh dalam keadaan sebagai manusia. Di dalam Matius pasal 26, Matius 26, ya, ayat yang ke-59, di saksi yang pertama, ya, Matius 26 ayat 59, 50, ya. Imam-imam kepala malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Ya, jadi rencana. Jadi imam kepala merencanakan kematian Yesus Kristus. Ya. Kemudian Matius 27 ayat yang ketiga. Jadi saksi Matius, ya. 27 ayat 3. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati. Jadi hukuman mati dijatuhi oleh, ya, ahli Taurat dan ya, atas permintaan ahli Taurat Yesus dijatuhi hukuman mati. Menyesalah ia lalu mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam kepala dan tua-tua. Ya, ya. Jadi di situ jelas, ya, Yesus, ini Matius. Kemudian Matius 27 ayat 50. Boleh tampilkan Matius 27 ayat yang ke-50. Ya. 27 ayat yang ke-50. Matius 27, Yesus 27 ayat 50. Yesus berseru dengan suara nyaring. Ya, Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Ya, menyerahkan nyawa. Dia menyerahkan nyawa kepada Allah Bapa, ya, karena pada waktu itu secara hakikat, secara eksistensi dia adalah manusia seutuhnya. Nah, kemudian kesaksian Petrus sudah tadi kita lihat, kesaksian Paulus, Kisah Rasul pasal 13 ayat 28, ya, itu juga menyatakan Yesus dibunuh. Kemudian Markus 14 ayat 64, itu juga kesaksiannya Yesus dibunuh. Ya, kesaksian Yohanes 19 ayat 7 juga demikian, dihukum mati. Yesus dihukum mati. Nah, jadi ini saksi, alat bukti, ya, alat bukti. Nah, penelitian dalam jurnal arkeologi and antropologi sains membenarkan bahwa penyalipan adalah hukuman pada masa Romawi. Hukum salib sebagai hukum berat pada masa Romawi hingga dilarang pada masa Konstantin. Ya, jadi ada data sejarah mencatat bahwa bangsa Romawi melakukan penghukuman mati, ya, dengan penyalipan. Nah, jadi atas dasar saksi dan juga alat bukti, ya, malam hari ini saya di posisi bahwa Yesus, ya, dijatuhi hukuman mati dan Yesus dibunuh dalam keadaan sebagai manusia. Terima kasih.
Oke, terima kasih penjelasannya Pak Dance ya tentang Yesus mati ya, dibunuh atau Yesus bunuh diri. Sebenarnya sebagai sebuah eksistensi, manifestasi eksistensi Tuhan Yesus, menurut saya topik ini harusnya berakhir cuma 1 menit ya. Topik ini harusnya berakhir 1 menit, nggak perlu panjang-panjang. Karena apa? Sebuah manifestasi dari eksistensi Tuhan, artinya dibunuh ataupun bunuh diri, kalau salah satu itu diakui oleh Pak Dance, artinya di sini tidak ada Tuhan. Tuhan mati. Ya, Tuhan mati. Artinya topik ini sebenarnya hanya berakhir 1 menit. Karena dengan pernyataan bahwa Yesus mati, ya, itu mengakhiri topik ini untuk dibuat sebuah bahan diskusi. Apapun yang latar belakang dari ayat-ayat yang tadi dibacakan, bahkan katanya jangan menambah-nambahi bagi dirimu, kalau menambah-nambahi adalah sebuah kejahatan. Dari Amsal tadi yang dibacakan, juga ayat-ayat yang tidak boleh ada ayat yang tidak boleh ditambahkan. Saya menarik hal ini Pak Dance, karena ada ayat yang sangat luar biasa di dalam kitab suci Anda, yaitu Yohanes 17 ayat 3. Apakah hidup yang kekal itu? Hidup yang kekal itu adalah mengenal Allah satu-satunya Tuhan kamu dan mengenal Yesus Kristus sebagai utusannya. Tapi ayat yang begitu clear, yang begitu begitu jelas ini jelas secara semena-mena dirubah oleh kisah 1 para rasul oleh Paulus yang mengatakan Yesus di sana sebagai eksistensi Tuhan. Ini berbeda loh Pak. Dan Bapak dengan ayat yang mengatakan Bapak dari Amsal itu mengatakan tidak boleh berubah ayat itu, yang merabah atau menambah-nambahi adalah sebuah kejahatan. Nah, ini saya akan kontradiktif sekali dengan yang saya bacakan ini tadi, ayat 17 ayat 3, Yohanes 17 ayat 3 dengan kisah 1 para rasul yang mengatakan di sana Yesus adalah Tuhan. Sedangkan di dalam Yohanes 17 ayat 3 yang jelas-jelas saat itu posisinya ucapan Yesus sendiri ini akan kontradiktif dengan ucapan Paulus. Nah, kalau dengan Anda basis dari argumentasi Anda dengan Amsal tadi yang mengatakan bahwa tidak ada yang boleh menambah-nambah kitab suci atau firman Tuhan, yang menambahi adalah sebuah kejahatan yang sangat luar biasa dan Tuhan tidak suka. Bagaimana Anda menjelaskan tentang Yohanes 17 ayat 3 dengan pemahaman Paulus di sana? Ya, yang mengatakan Yesus adalah Tuhan, ya. Karena Anda membawa topik awalnya ini sudah agak menyimpang dari dibunuh atau bunuh diri, tapi saya coba akan menggali dari situ, Pak Dance. Bagaimana Anda menjelaskan hal ini sebelum nanti kita menyelidiki secara historikal dan kita biar tentang Yesus ini dibunuh atau bunuh diri, ya. Silakan Pak Dance. Baik, pertama saya melihat bahwa ada kecenderungan ya untuk mendiskreditkan Rasul Paulus. Nah, ini kecenderungan yang banyak dilakukan oleh kelompok Muslim. Padahal rasul-rasul tidak pernah menolak bahwa tulisan Rasul Paulus itu adalah firman Allah, justru mengakui. Nah, ini yang harus dipahami. Ya, Petrus tidak pernah menolak. Yohanes pada waktu itu masih hidup tidak pernah menolak. Ya, dan Petrus katakan bahwa tulisan Rasul Paulus itu adalah firman Allah. Karena ketika orang salah menafsir tulisan Rasul Paulus, maka Petrus katakan bahwa itu dapat berdampak kebinasaan. Ini dulu yang saya sanggah dulu, ya, saya sanggah dulu supaya di dalam 2 Petrus 3 ayat 15, anggaplah kesabaran Tuhan sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya. Apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini, dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar dipahami, sehingga orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikkan menjadi kebinasaan mereka sendiri. Yes, ya, jadi memutarbalikkan menjadi kebinasaan. Sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Nah, jadi ini yang tidak dipahami oleh banyak kalangan, bahwa pada waktu masa Rasul ya ada perkembangan pewahyuan dari wahyu yang lisan menjadi sebuah kanon tertulis.
Nah, ini yang tidak dipahami. Ya, sehingga menuduh bahwa tulisan Paulus itu adalah sebuah tulisan yang bahkan ada yang berkata bahwa yang mentuhankan Yesus itu adalah Paulus. Ini salah. Karena Yesus sendiri mengakui dirinya sebagai Tuhan. Ya, di dalam Yohanes 13 ayat 13 dan 14, Yesus mengakui dirinya sebagai Tuhan. Ya, di 13, 14, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Nah, ya, dan jadi jika aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Jadi Yesus mengakui dirinya sebagai Tuhan. Nah, yang berikut mengenai penyalipan Yesus Kristus. Ya, tadi dikatakan 1 menit selesai. 1 menit selesai kalau dilihat dari sudut pandang yang sempit. Ya, tapi kalau dilihat dari sudut pandang yang lebih luas tentang siapakah diri Yesus Kristus, tentu ya 1 menit bagi orang yang mengerti posisi siapakah Yesus Kristus, dan lebih dari 1 menit bagi yang tidak ini. Nah, coba kembali di dalam surat 1 Petrus 3 ayat yang ke-18. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, ia yang dibenarkan, ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang dibunuh dalam keadaan sebagai manusia, garis bawahi, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Ya. Nah, ada satu hal yang menarik, yaitu pada waktu peristiwa kematian Yesus waktu itu menjamin bahwa kepada salah satu penjahat di sisinya, hari ini juga engkau bersama aku masuk Firdaus. Nah, ya. Nah, hari dia jamin. Nah, kemudian kita lihat bahwa dalam kitab Efesus pasal 4 ayat yang ke-8, pada itu juga, pada saat itu dalam roh, dia turun ke Hades untuk naik ke tempat tinggi membawa tawanan-tawanan. Nah, itu dijelaskan juga di dalam 1 Petrus 3 ayat yang ke-19. Ya, dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang ada dalam penjara. Bukan tidak ada kata Injil, tapi dia turun ya ke dalam Hades untuk membawa tawanan-tawanan. Itu. Ya, jadi dari perspektif mana melihatnya? Ya, kalau melihat dari perspektif keilahiannya, Yesus sendiri berkata, ya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ya, pada waktu dia disalibkan, posisi keilahiannya tidak bersama dengan dia. Karena Petrus menjelaskan bahwa pada waktu dia disalibkan, dibunuh dalam keadaan manusia. Ya, itu sebabnya tidak dapat kita memahami dengan cara memahami bahwa Yesus itu seperti manusia, seperti kita. Dia adalah manusia dan juga Allah. Allah yang berinkarnasi menjadi manusia. Ya. Dan apakah ini sebuah keyakinan yang dibangun di atas sebuah mitologi? Tidak. Ya. Karena ada saksi-saksi yang menyaksikan dan ada saksi-saksi yang rela menjadi pemberita kebenaran dan rela mati ya, demi kesaksian bahwa Yesus Kristus adalah Mesias yang dijanjikan. Yesus Kristus adalah juru selamat yang dijanjikan. Dialah domba yang disimbolkan di dalam kitab Perjanjian Lama. Dan Yesus Kristus yang disalibkan, dia disalibkan untuk menyelesaikan dosa-dosa manusia. Karena dosa adalah pelanggaran hukum Allah. Orang yang berbuat dosa itu harus dihukum. Itu aturannya. Ya, bukan disuruh berbuat baik, berbuat amal dan segala macam. Ya, dosa adalah pelanggaran hukum Allah. Dan cara menyelesaikan dosa ialah melalui penghukuman. Dan Alkitab berkata upah dosa ialah maut. Maka dalam keadilan Allah, Yesus Kristus berinkarnasi, Allah yang berinkarnasi menjadi manusia, mati di atas kayu salib untuk menyelesaikan dosa manusia dan memberikan jalan keselamatan bagi setiap orang, ya, bagi setiap orang yang mau menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dosanya dihapuskan, dosanya diampuni.
Nah, itu ya. Jadi bukan hanya sekedar satu klaim semata, klaim buta, tapi di dalam sejarah sudah membuktikan bahwa banyak orang, ya saksi-saksi awal seperti para rasul, rela mati demi kesaksian bahwa Yesus Kristus yang disalib di atas kayu salib adalah juru selamat Tuhan dan juru selamat. Nah, itu kira-kira begitu. Silakan Pak, karena saya sudah banyak waktu ini. Oke, terima kasih Pak Dance. Tadi Bapak bilang bahwa ucapan Paulus, ya, ucapan Paulus itu tidak merubah apa yang ada di dalam 17 ayat 3, Yohanes 17 ayat 3, karena Yesus sendiri mengaku Tuhan. Bapak bersandarkan dengan ayat Yohanes 13 ayat 13, ya. Versinya versi terkini, Pak. Sebuah ayat yang menjadi sandaran keimanan seseorang, itu harusnya ayat itu bersifat clear dan hakikat atau kebenaran selamanya. Tapi anehnya Pak ya, fondasi Bapak berargumentasi di sini sangat-sangat luar biasa. Karena ayat yang Anda gunakan untuk justifikasi manifestasi Yesus adalah Tuhan dan ucapan Yesus sendiri ini direvisi Pak, sering direvisi Pak, ya, sering direvisi. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan dan katamu itu tepat, memang akulah guru dan Tuhan. Tapi gimana dengan verifikasi KSI Pak? Baru tahun 2000 Pak, ya tahun 2000. Kamu menyebut aku guru dan junjungan. Memang sepatutnya demikian karena aku adalah guru dan junjungan. Masih ada lagi Pak, versi ND. Ini versi dari daerah Bapak loh ya, ND ya. Kamu manggil aku guru dan Tuhan. Dan tepatlah demikian sebab memang itulah aku guru dan Tuhan. Versi Sacred Draft tahun 1912. Adapun kamu menyebut aku guru dan Rob, maka patutlah katamu itu karena akulah dia. Rob itu kayak Said tuh, kayak Tuhan, kayak orang yang dimuliakan, dihargai gitu. Nah, ini masih banyak lagi Pak, ya, masih banyak lagi, ya, bahwa aku dipanggil dirimu guru dan Tuhan. Ini tahun 1978, masih pakai ejaan lama Pak. Maka benarlah begitu karena akulah dia. Ini masih ada 12 lagi versi yang berbeda-beda. Sebuah ayat suci yang menjadi fondasi dasar dari sebuah keimanan manifestasi Yesus sebagai Tuhan, bagaimana mungkin orang berani merevisi seperti ini, Pak? Dan yang merevisi itu dari pihak Bapak sendiri, yang seperti saya sebutkan. Ya, bagaimana Bapak menjelaskan? Beda kami, Pak. Ketika kami Islam adalah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, surat Al-Ikhlas bahwa Tuhan itu adalah satu, tidak pernah direvisi, Pak. Dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Karena itu adalah clear sebagai fondasi fundamental dari sebuah argumentasi ketuhanan, karena agama adalah konsep Tuhan itu yang paling penting, mendasarnya adalah itu, dasar pertamanya adalah. Nah, sekarang Bapak menjelaskan gimana dengan Bapak 17 ayat 3 direvisi dibandingkan dengan kisah para rasul yang diucapkan Paulus Yesus itu adalah Tuhan, padahal 17 ayat 3 clear mengatakan bahwa Yesus adalah utusan. Bapak dibawa ke Yohanes 13 ayat 13, di sana jelas dikatakan guru dan Tuhan. Dan anehnya ayat yang begitu penting ini direvisi berkali-kali dari Tuhan, junjungan, Roh menjadi Tuhan. Silakan Pak Dance. Baik, ya jadi Pak Farhan, Alkitab versi banyak, tapi harus merujuk kepada naskah asli, apografa. Nah, kalau kita belajar teks ini mungkin ya, nah teks ya apografa itu ditulis dalam bahasa Yunani. Kalau Pak mau melihat data Alkitab versi yang tertua itu Olatin. Nah, bahasa Yunaninya tidak dirubah. Versi itu kan terjemahan. Terjemahan itu dibuat oleh para penterjemah. Sedangkan salinan dari naskah itu disalin dari naskah asli. Jadi ada autografa, ada apografa. Itu. Jadi yang Pak kutip itu versi. Segala versi bisa. Ya, segala versi muncul. Tiap-tiap bahasa daerah bisa. Nah, tapi kita harus melihat kepada apografa, salinan asli. Nah, ya, dari naskah asli, yaitu autografa. Nah, kebetulan saya ada bahasa Yunaninya, ya, supaya jangan ada masalah. Di situ saya bacakan humais ya fodete
me didaskalos kai hokurios. Ada kata hokurios itu Tuhan, kai kalo legete emigar. Ya, au ego enifa humon taus pados hokurios kai ho didaskalos. Ya, Tuhan dan guru yang baik. Ya, kai humais efilete alelon, ya, niptein tos podas. Nah, jadi yang Pak kutip versi-versinya itu, ya kami sampai hari ini pengkhotbah Kristen, ya, membaca Alkitab terjemahan, dan ketika kami melihat ada sesuatu yang kurang, kami kembali kepada naskah asli. Kebetulan ini, ya, nah ini kitab bahasa asli, ini Ibrani Perjanjian Lama, ya, dan ini Perjanjian Baru. Ya, Perjanjian Lama bacanya sama kayak tulisan Arab, ya, dari kanan ke kiri. Perjanjian Baru ya seperti bahasa Yunani, ya, dari kiri ke kanan. Nah, itu. Jadi itu yang kedua, malam hari ini kan kita debatnya mengenai posisi kematian Yesus. Nah, bagaimana sampai kita lari ke Yohanes 17 ayat 3? Ya, oke. Tapi saya akan jawab. Karena saya pikir kita mau berbicara tentang rekonstruksi peristiwa. Ternyata kita berbicara tentang hal yang berbeda. Tapi tidak masalah bagi saya. Ya, jadi kita lihat di sini harus dipahami bahwa siapakah Yesus Kristus. Nah, ya, siapakah Yesus Kristus? Ya, Yohanes 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka yang mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ya, siapakah Yesus Kristus yang telah Engkau utus? Ayat yang ke-6, Yesus berkata, Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang Engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu, dan Engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Jadi siapakah Yesus Kristus? Siapakah Yesus Kristus? Nah, nama di sini dikatakan di sini dikatakan ayat 6, Aku telah menyatakan namamu. Siapakah nama Allah? Ya, di Perjanjian Lama Yehova, di Perjanjian Baru Yesus Kristus. Nama Yesus Kristus adalah kesatuan secara esensi. Jadi bukan merujuk kepada pribadi semata, tapi kesatuan secara esensi. Karena kekristenan percaya bahwa Allah tiga pribadi dalam satu hakikat, yaitu Allah yang esa. Allah yang esa, Allah roh, keesahan itu tidak dapat dilihat oleh mata. Nah, ini ya, jadi ini yang harus dipahami. Jadi tidak bisa hanya mengutip Alkitab hanya satu ayat lalu menyimpulkan. Karena kekristenan itu punya sistem tafsir, hermeneutik. Ya, kalau saya mau malam ini sampaikan sistem tafsirnya mulai dari yang paling bawah, base paling bawah itu. Ya, itu ada hermeneutik, naik ke eksegesis, naik ke biblical theology, naik ke systematical theology, naik ke practical theology. Jadi ada rule semua. Jadi tidak seperti yang selama ini saya lihat comot kiri kanan comot, harus ikut mindset konteks dekatnya. Ya paling dekat saja sudah bisa menjawab. Ya apa maksud dari diutus untuk apa? Yesus sendiri katakan diutus untuk menyatakan nama. Jadi siapa yang percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, ya percaya bahwa Dia adalah Allah, dia mendapat hidup yang kekal. Nah, itu. Begitu Pak Farhan. Terima kasih. Saya tinggal 17 menit waktunya. Pak, tinggal 34 menit. Silahkan Pak paparkan. Nanti saya selesai, Pak, waktunya masih banyak nanti. Enggak Pak, saya tertarik karena topik ini adalah berkaitan dengan Bapak. Saya menjelaskan harus merekonstruksi dari jawaban Bapak. Saya mencoba merekonstruksi ini Pak. Ya, saya akan memahami apa yang dikatakan sebagai bunuh diri dan dibunuh. Karena bagi saya seorang Muslim, pemahaman bahwa sebuah manifestasi Tuhan itu dibunuh atau bunuh diri, whatever dengan kata-kata itu, artinya menghilangkan sisi-sisi kekekalan dari Allah itu sendiri, dari Tuhan itu sendiri. Ini bertentangan Pak. Makanya ini saya sangat tertarik dengan rekonstruksi dari pemikiran Bapak, dari argumentasi yang Bapak bangun di sana. Saya mencoba merekonstruksi. Nah, kalau kita bawa ke topik lagi, oke, kita bawa ke topik lagi. Kalau Bapak berpikiran dibunuh,
Artinya Tuhan tidak kuasa, Pak, di sana. Tidak ada kekuasaan. Bapak bisa berdalih bahwa Tuhan keilahian dari Yesus saat dibunuh itu tidak ada. Dia sebagai manusia. Ini seperti kita bermain tombol switch on off, Pak, ya. Kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak, kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak. Bagaimana kita sebagai manusia bisa mengetahui dia ada keilahian atau tidak? Bagaimana kita bisa mengetahui? Apakah ketika dia makan, dia tidak Tuhan. Begitu nanti Yesus berdoa, dia Tuhan tuh. Jadi aneh, Pak. Saya mencoba merekonstruksi, mencoba memahami Bapak, karena sebuah keimanan harus kita pahami secara general, secara orang harus bisa memahami, kan, ya, memahami. Nah, bagaimana Bapak bisa mengetahui kalau itu kehilangan fungsi keilahiannya dan saat ada fungsi keilahiannya? Ini sangat-sangat aneh, Pak. Ini seperti kita main tombol switch on off, Pak. Kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak, kadang-kadang enggak. Masa Tuhan main tebak-tebakan seperti ini, Pak? Coba, Pak, dijelaskan. Silakan, Pak. Ya, apa yang Pak Farhan sekarang pikirkan dan alami, itu juga pernah dialami oleh para rasul ketika awal-awal mengikuti Yesus Kristus. Ya. Jadi sebagian dari mereka bingung juga. Dia Mesias, tapi dia hidup bersama dengan kita. Dia makan dengan kita. Tapi dia Mesias. Nah, tapi keraguan itu terbukti ya menjadi satu keyakinan sesudah Kristus itu bangkit dari kematian. Kristus bangkit dari kematian. Jadi disalibkan untuk membuktikan kepada dunia bahwa dialah anak domba Allah. Ya, domba korban. Korban yang dikorbankan oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Ya, korban ya penebus dosa, penghapus dosa. Ya, korban yang dikorbankan itu simbol, dan yang sesungguhnya itu adalah Yesus. Begitu. Tapi maut tidak berkuasa atas dia. Mengapa? Karena pada waktu tubuh jasmaninya dibunuh, ya, dia maut tidak berkuasa, sehingga dia turun ke alam maut. Dalam roh turun ke alam maut, ke Hades, membawa tawanan. Tawanan itu adalah orang-orang beriman di masa perjanjian lama. Karena di masa perjanjian lama juru selamat itu masih dijanjikan dan disimbolkan dengan domba. Nah, pada waktu dia mati terjadi Matius 27 ayat 51-52, kubur terbelah dua dan orang-orang kudus masuk ke kota kudus, yaitu Firdaus. Saat itu juga. Nah, ini misteri. Ya, misteri bagi mereka yang belum di dalam Yesus. Karena belum mendapat penyingkapan. Nah, ya, belum mendapat penyingkapan seperti para rasul di masa yang lalu. Oh ya, silahkan, Pak. Ini waktu saya tinggal 15 menit. Pak Farhan tinggal 32 menit. Silakan. Sebenarnya nanti nggak apa-apa sih, Pak. Waktu saya nanti sebagian buat Bapak nggak apa-apa. Karena saya ini masih bingung, Pak, ya. Sebagai kita umat beragama, kita meyakini, Bapak pasti meyakini Tuhan itu adalah kekal. Tuhan itu maha kuasa, ya. Dan Tuhan itu tidak mungkin membuat bingung manusia atau ciptaannya. Nah, ketika Anda mengatakan, Anda berpendapat mungkin Tuhan dibunuh, ya, Tuhan dibunuh. Ini kan kehilangan kekuasaannya, Pak. Bagaimana Tuhan kehilangan kekuasaannya? Eli lama sabaqtani di sana berkata bahwa itu dia kehilangan dia tidak lagi bersama Tuhan, dia hanya tubuh biasa, manusia biasa. Nah, manusia menilai Tuhan. Ya, manusia menilai Tuhan loh ini. Kita membuat sebuah pemikiran, dia lagi nggak ada Tuhan, dan ini berarti kita mencampuri apa kewenangan Tuhan. Ya, cobalah kita logika, Pak Danjo, ya. Berarti yang membuat ayat itu yang mengatakan dia lagi tidak bersama Tuhan, bukankah ini menilai Tuhan? Bukankah ini memberi pemikiran Tuhan? Dari mana dia tahu? Berarti dia lebih kuasa dong daripada Tuhan. Dia lagi nggak bersama Tuhan. Dia memberi buah penilaian kepada Tuhan. Apa kehebatan manusia, kehebatan dari Lukas atau Yohanes atau siapapun yang membuat yang menerangkan bahwa dia lagi kehilangan Tuhan. Eli Masetani itu dia lagi manusia, dia tidak bersama Tuhan. Berarti dia lebih hebat daripada Tuhan karena bisa menilai dia Tuhan itu lagi bersama Yesus atau Tuhan tidak bersama Yesus. Ini sangat luar biasa menurut saya, Pak. Silakan, Pak, dijelaskan. Bapak nggak usah khawatir, nanti saya kasih waktu saya. Silakan, Pak. Baik, terima kasih. Jadi gini, pertama, data yang ditulis di dalam Alkitab bukan semata-mata pemikiran Lukas, gitu. Bukan semata-mata pemikiran Yohanes dan segala macam, tetapi itu atas inspirasi Allah. Jadi inspirasi Allah. Nah,
proses pewahyuan, kalau di dalam mempelajari doktrin bibliologi namanya, doktrin Alkitab-Alkitabiah, proses pewahyuan itu ada 3 tahap, yaitu melalui yang pertama yaitu melalui pewahyuan, yang kedua itu ya inspirasi, dan yang ketiga itu iluminasi. Iluminasi. Nah, pada waktu rasul-rasul itu diberikan inspirasi. Dasarnya apa? Dasarnya 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. Ya, di situ dikatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah. Tulisan yang diilhamkan. Nah, kalau di dalam bahasa Indonesia ini ya kita karena melihat ini terjemahan masih membuat satu ruang bahwa tulisan itu ada bisa tulisan-tulisan yang lain, tapi dalam teks aslinya itu graphe, Alkitab, all scripture is given by inspiration of God. Jadi bahasa Yunani itu theopneustos, inspirasi itu theopneustos, theos itu Allah, pneuma itu roh, jadi roh Allah. Jadi pada waktu mereka menulis, bukan semata-mata dengan kemampuan mereka sebagai manusia, tapi itu betul-betul inspirasi Allah. Jadi ada 3 tahap pewahyuan, revelation, inspiration, dan illumination. Hari ini orang membaca Alkitab diberikan penerangan oleh Roh Kudus untuk memahami isi Alkitab. Itu. Jadi bagaimana mereka bisa tahu itu? Ya karena mereka diberikan inspirasi, inspiration of God, ya, atau theopneustos di dalam bahasa Yunaninya. Nah itu kira-kira itu jawaban saya, Pak. Ya. Jawaban sebenarnya jawaban Bapak tidak menjawab pertanyaan saya sebenarnya. Saya bertanya, kalau yang menerangkan ayat itu mendapat inspirasi atau Roh Kudus ya, Bapak mengakui ya, bahkan Bapak tidak hanya yang menulis atau para rasul, Bapak bilang yang membaca Alkitab pun mendapat inspirasi of God atau roh, ada Roh Kudus di dalam dirinya. Iluminasi, yang membaca diberikan iluminasi, penerangan. Oke, saya paham. Seperti mendapat inspirasi lah ya, seperti mendapat bayangan atau bisikan dari Tuhan itu sendiri. Saya memahami seperti ini, Pak. Jika Anda memahami seperti ini, semakin menarik ini kita merekonstruksi bahwa Yesus dibunuh atau tidak, atau bunuh diri. Karena apa? Apabila Anda mengatakan bahwa Yesus ini dibunuh, karena nggak mungkin Anda membawa ke bunuh diri ya. Anda membawakan pasti ke posisi dibunuh ya. Kalau dibunuh dalam posisi ini berarti menjustifikasi Tuhan ini tidak ada, Pak. Yesus ini tidak Tuhan, Pak. Ya, tidak Tuhan. Karena apa? Tuhan bisa dinilai oleh manusia. Sedangkan ayat-ayat di Perjanjian Lama jelas sekali dikatakan di sana bagaimana kekuasaan Tuhan. Kalau Anda menyandurkan Perjanjian Baru dengan Perjanjian Lama ya, di sana terjadi kontradiktif antara Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama. Ya. Apa mungkin Tuhan bisa seperti itu, manifestasinya seperti itu, dibunuh ya, karena Anda pasti mengklaim akan membawa ke posisi dibunuh. Nah, dengan Anda merekonstruksi dan akan membuat argumentasi Tuhan itu dibunuh, ini menafikan sifat-sifat kekekalan Tuhan. Bagaimana Tuhan di dalam Perjanjian Lama dikatakan bahwa jangankan untuk dibunuh ya, dilihat aja nggak bisa. Bagaimana Hasim mengatakan ketika Musa di Gunung Sinai ya, di Gunung Sinai menerima wahyu, jangankan untuk dilihat, jangankan untuk menampakkan diri, bila ditatap, dilihat aja, itu mereka semua akan mati dan gunung-gunung itu akan hancur bila Hasim menampakkan diri. Ini menjadi kontradiktif, Pak. Kalau rekonstruksi Bapak bawa arah ke sana. Sebenarnya saya sudah menyiapkan kantor-kantor ketika Yesus bunuh diri, tapi dari narasi opening statement Bapak ini justru saya Bapak yang mengarahkan topik kita ke sini. Karena ada sebuah kontradiksi yang sangat real di sini, fundamental sekali ketika Anda mengatakan Anda membawa ketika ayat Amsal yang Anda gunakan, itu yang mohon maaf tidak menilai, tapi ada blunder di sana ketika Anda mengatakan bahwa tidak boleh menambah-nambahi. Yang menambah-nambahi adalah kejahatan itu sendiri. Nah, itu yang saya akan bawa, itu yang tadi akhirnya saya bawa ke sini, Pak, sampai tahap ini. Ketika Yohanes 17 ayat 3 dan berbeda sekali secara kontekstual, ya, secara kontekstual. Ini konteks loh, Pak. Kalau cuma sekedar terjemahan aja biasa. Kalau Anda mengatakan kurios itu Tuhan, itu juga masih kontradiktif di sana, Pak. Karena kurios itu juga bisa berarti Lord. Ya, dalam bahasa Inggris itu Lord, ya, pemahaman kita Lord. Ya, bukan God. Ya, bukan God. Bapak bisa cari literatur ya. Kurios itu bukan nggak pernah diartikan God, Pak, tapi Lord.
Apakah mungkin Lord dalam bahasa Inggris ini bermakna Tuhan? Tapi itu terserah Bapak lah ya. Karena jangan Lord, Mister aja bisa dikatakan Tuhan di pemahaman Bapak. Saya akan membawa ini ke arah yang tadi lebih spesifik, Pak. Yohanes 17 ayat 3 itu benar-benar dinafikan, ya, direduksi dengan sangat terjadi degradasi makna di sini oleh kisah satu para rasul yang mengatakan di sana dengan clear bahwa Yesus jadi Tuhan. Ya, bagaimana mungkin Yesus di 17 ayat 3 ini sebagai utusan loh Pak. Apakah hidup yang kekal itu? Hidup yang kekal itu adalah yang mengenal Allah satu-satunya Tuhanmu dan Yesus Kristus sebagai utusan. Ini kontradiktif Pak. Bapak mau otak-atik, gotak-gatik atau cocokmologi, tetap di sini akan beda konteks. Paulus mengatakan Tuhan, Yohanes 17 ayat 3 mengatakan rasul. Ini nggak bisa Pak disamakan Pak. Ini sudah kontradiktif. Nah itu yang saya minta penjelasan Bapak, ya, penjelasan Bapak. Bagaimana mungkin kalau itu dirubah, berarti Bapak berbeda dengan Amsal yang Bapak bacakan tadi. Itu yang pertama. Yang kedua Pak, ya, yang kedua, ketika Anda merekonstruksi argumentasi Bapak dengan Yesus dibunuh, ini sangat luar biasa menurut saya Pak. Anda mengatakan Tuhan Anda dibunuh. Anda mengatakan bahwa tidak, itu hanya sebagai manusia, ya. Itu dia wujud manusia, sosok manusianya. Nah, bagaimana mungkin manusia bisa menilai Tuhan? Dia itu ada, dia lagi ada Tuhannya loh, lagi ada keilahiannya. Dia tidak ada, mungkin lagi makan tidak ada keilahiannya. Mungkin lagi main gundu ya. Mungkin Yesus dulu waktu kecil main gundu juga ya, main-main namanya anak kecil ya. Mungkin Yesus lagi apa gitu. Dia lagi gak keilahiannya, lagi gak ada gitu. Nah, ini yang menjadi sebuah pemikiran kontradiktif, Pak. Kalau Anda menyandarkan dalam argumentasi itu. Coba dijelaskan Pak, lebih spesifik tentang apa sih sebenarnya yang terjadi ketika Yesus dibunuh ini, kok bisa diklaim sebagai dia tidak lagi bersama dengan keilahiannya. Kalau bisa ayat-ayatnya disebutkan, Pak. Silakan, Pak. Baik, yang pertama dari tadi, memang saya tidak pernah keluar dari firman Tuhan. Ya, bukan saya yang mengatakan dibunuh, tapi Alkitab. Pak harus simak baik-baik ya. 1 Petrus pasal 3 ayat 18. Tidak pernah saya tadi tetap berpatokan pada Amsal. Ya. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaan sebagai manusia. Garis bawahi. Ya, jadi bukan saya yang mengatakan, tetapi Alkitab. Nah, tadi kan saya sudah buat rekonstruksi peristiwa, saksi-saksi rasul-rasul waktu itu hadir, ya, walaupun mereka lari, mereka menjadi saksi, menyaksikan bahwa dia dibunuh dalam keadaan manusia. Nah, merujuk kepada ketuhanan Yesus. Kan dikatakan di sini dibunuh dalam keadaan manusia. Jadi pada waktu itu dia posisinya manusia seutuhnya. Mengapa pada waktu posisi manusia seutuhnya? Karena Kristus yang mati di atas kayu salib. Salib itu lambang kutuk, lambang penghukuman. Ya. Mengapa dia harus disalib? Karena dia menanggung hukuman yang harusnya dihukumkan kepada manusia. Tapi karena tidak ada manusia yang benar, tidak ada seorang pun yang benar. Alkitab katakan semua orang berbuat dosa. Roma pasal 3 ayat 23, Roma pasal 3 ayat 12 katakan tidak ada seorang pun yang berbuat baik. Semua kebaikan manusia yang ada di dunia ini, kebaikan yang sudah terkontaminasi oleh dosa. Itu sebabnya Yesus Kristus turun ke dunia. Inkarnasi, menjadi sama. Di dalam Filipi dikatakan ia merendahkan diri, mengosongkan diri, menjadi sama seperti manusia. Gitu, menjadi sama seperti manusia. Lalu bagaimana memahami? Ya, rasul-rasul juga awal-awal mengikuti, dia bingung. Sehingga Yesus bertanya, menurut kamu siapakah aku? Ada yang bilang dia Yeremia, ya, ada yang bilang dia Elia, dan berbagai macam. Karena mereka bingung. Tapi ada satu jawaban yang disampaikan Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Yesus berkata, bukan,
Ya, bukan engkau yang mengatakan, tapi ya Roh Kudus yang menyingkapkan itu. Allah yang menyingkapkan itu. Nah, jadi di sini letaknya. Jadi mau memahami dengan cara apa? Ya, Alkitab sudah katakan. Lalu siapakah? Ya, dasar apa Alkitab menulis itu? Dasarnya inspirasi Allah. Berarti apa yang dikemukakan oleh Alkitab itu adalah kebenaran. Dan saya dari tadi tidak pernah keluar dari dasar Alkitab. Saya tidak pernah berasumsi ini itu. Ya. Dari tadi saya fokus teks. Lalu Yohanes 17 ayat 3. Yohanes 17 ayat 3. Yesus ayat yang kelima, Pak tidak perhatikan. Ayat yang kelima itu tujuannya. Ya. Nah, ini yang tadi saya katakan bahwa potong ayat ya Yohanes 17 ayat 3. Ayat 5. Ya. Sorry, ayat 6. Aku telah menyatakan namamu. Siapakah nama Bapa? Siapakah nama Allah? Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Menyatakan kesatuan. Menyatakan kesatuan. Kalau saya tanya, ya selama Pak membuat rekonstruksi, siapakah nama Allah? Dan siapakah nama Allah yang dinyatakan oleh Yesus? Siapakah nama Allah yang dinyatakan oleh Yesus? Itu yang dikatakan ayat 3, yaitu ya inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satu Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus. Nah, itu yang dinyatakan Yesus Kristus. Begitu. Yang dinyatakan Yesus Kristus. Jadi kata, aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka milikmu, engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman. Nah, itu. Kemudian yang berikut, mengenai kata Tuhan dan ini. Bahasa Yunani jelas, clear. Allah itu theos, bahasa Yunani. Kurios itu Tuhan. Ho kurios itu, kalau ho kurios itu Tuhan. Kalau kurios itu Tuhan. Itu. Jadi jelas. Tidak ada sesuatu pun yang ambigu di dalam iman Kristen. Nah, itu. Jadi begitu, kira-kira begitu, Pak. Ya, karena saya tahu bahwa kalangan muslim ya berdasarkan surat Ali Imran. Ya, Pak bisa bacakan saya surat Ali Imran 55. Ya, saya takut salah baca, soalnya saya tidak fasih. Oke, sebentar, Pak. Ya. Ayat berapa, Pak? Bisa ditampilkan, Pak? Bisa ditampilkan? Surat Ali Imran 55. Ali Imran 55 ya. Sebentar, Pak ya. Tolong waktu saya di-close karena saya menuruti permintaan Pak siapa? Pak Dance. Ya. Ali Imran 55, Pak ya? Iya. Oke, saya bacakan, Pak. Insya Allah Muslim memahami, Pak, bahasa Arab, Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idqalallahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka illa wa mutahhiruka minal ladina kafaru wa ja'ilul ladina attaba'uka fawqal ladina kafaru illa yaumil qiyamah summa illa marji'ukum fa'ahkumu bainakum fiha kuntum fihi tahtalifun. Oke, Pak, yang dimaksud ayat ini bagaimana? Wa Isa, aku mengambilmu dan mengangkatmu kepadaku serta menyingkirkanmu dari orang-orang yang kafir dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu di atas orang-orang yang kafir hingga hari kiamat. Kemudian kepadaku engkau kembali, lalu aku beri keputusan tentang apa yang kamu perselisihkan. Apa maksud Bapak dengan ayat ini, Pak? Malah di sini jelas dikatakan Isa itu adalah utusan, Pak. Utusan, Pak. Saya hanya mau silakan, Pak. Dijawab, Pak. Menurut ayat itu, apakah Yesus Isa atau yang di kalangan Muslim memang beda. Nanti kalau kita lihat latar belakang antara Isa dan Yesus itu beda sebenarnya. Tapi saya mau tanya, apakah ayat itu kalau dihubungkan dengan tema malam hari ini, dia dibunuh atau bunuh diri? Kalau justru kalau dengan ayat ini ya, ayat ini mengkorelasikan justru bahwa Isa atau Yesus ya, Isa atau Yesus itu tidak sebagai manifestasi Tuhan, Pak.
Kalau tidak manifestasi Tuhan berarti dia adalah ciptaan. Dan kalau ciptaan dia akan mengikuti semua skenario Allah Subhanahu wa taala. Tuhan itu sendiri yang punya skenario. Entah itu dia mau diangkat sebagai tubuhnya sekaligus ke langit ya, diselamatkan dalam hal ini adalah berarti ada yang menyelamatkan. Dia tidak berkehendak sendiri. Jelas ayat itu mengatakan seperti itu, Pak. Ya. Ingatlah ketika Allah berfirman. Tolong perhatikan baik-baik, Pak. Ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa, aku mengambilmu dan mengangkatmu kepadaku serta menyucikanmu dari orang-orang yang kafir. Nah, menyucikan kamu dari orang-orang yang kafir dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu di atas orang-orang yang kafir hingga hari kiamat. Kemudian kepadaku engkau kembali, lalu aku beri keputusan tentang apa yang kamu perselisihkan. Nah, ayat ini akhirnya Bapak kasih perhatikan. Lalu aku beri keputusan tentang apa yang kamu perselisihkan. Apa yang diperselisihkan tentang Yesus dan Isa? Yaitu antara Nabi dan Allah. Sampai saat ini, ayat ini justru benar-benar menubuatkan yang terjadi. Bahwa ternyata terjadi perselisihan. Ada yang menganggap Yesus Tuhan, ada yang bahkan, mohon maaf Pak ya, bahkan Yahudi menganggap Yesus direbus di dalam kotoran manusia. Tentu Bapak tahu itu. Tapi satu sisi kaum Kristen Nasrani pada saat itu menyucikan terlalu luar biasa hingga menjadi Tuhan. Islam datang di tengah-tengah dan semua menetralisir semua kondisi ini bahwa Yesus benar-benar orang mulia, Yesus benar-benar orang yang agung, tapi dia hanyalah seorang utusan. Ayat itu banyak sekali Pak. Bahkan di dalam Al-Quran dikatakan telah kafirlah kejahatan yang luar biasa yang mengatakan Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri Pak. Jadi kalau Bapak menggunakan ayat ini, Bapak malah akan menjatuhkan argumentasi fondasi Bapak sendiri, Yesus itu Tuhan, Pak. Itu akan sangat kontras sekali, Pak. Ya, Bapak salah menggunakan dalil ayat itu. Ali Imran 55 ini justru menjustifikasi. Dan ini sesuai sama dengan apa yang dikatakan 17 ayat 3. Gitu loh, Pak. Dia utusan, Pak. Dia ada yang memerintah gitu. Ada yang menyuruh, ada yang memerintah. Dan siapa saat ini yang menjalankan hukum Yesus yang nanti akan mendapat kemuliaan sampai kekal? Kami Muslim, Pak. Yesus berdoa dengan cara bersujud di Getsemani ya, sebelum penyalipan itu sendiri ya, sampai berdarah dia ketakutan, dia berdoa memohon. Tidak ada Pak Yesus itu di Taman Getsemani itu nyanyi-nyanyi, tidak ada Pak. Tidak pernah terjadi Yesus itu di Taman Getsemani. Dia maju selangkah, ayat disitu menerangkan, dan dia bersujud berdoa kepada Allah Tuhannya. Dia berdoa kepada Bapaknya, Pak. Nah, di sini yang terjadi kontradiktif yang Bapak ambil ayat Ali Imran 55 ini, Pak. Nah, saya kembalikan ke topik, Pak. Oke, kita bawa ke rekonstruksi dari kejadian ini, Yesus itu dibunuh. Bagaimana Anda menerangkan kalau Yesus itu dibunuh, Anda menafikan sifat kekekalan dari sifat Elohim itu sendiri, dari Hasim yang kekal. Ya, silakan Pak dijelaskan untuk lebih spesifik lagi, Pak. Baik, saya belum melihat jawaban dari Pak Farhan secara tegas. Menurut ayat itu, apakah Isa itu dibunuh menurut keyakinan Muslim atau bunuh diri? Saya belum mendapatkan jawaban yang spesifik dari Pak Farhan. Terima kasih. Saya mau penegasan dari tema kita, hubungan dengan tema kita, atau benar-benar dua-duanya ditolak. Oke, saya jelaskan Pak ya. Al-Quranul Karim menjelaskan bahwa Yesus diselamatkan, Pak. Dia tidak dibunuh, ya. Dia tidak dibunuh, Pak, tapi diselamatkan, Pak. Justru di sini adalah kehebatan Al-Quranul Karim, Pak. Kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Dia diselamatkan, tidak disalib. Nah, peristiwa ini, Pak, serupa dengan apa yang ada di Qul Bapak. Ketika Bapak menubuatkan menyandarkan penyalipan Yesus dengan menubuatkan Nabi siapa? Aduh, saya lupa Pak. Mohon maaf. Yang ditelan diperutikan Pak. Yunus. Ya, Anda menyandarkan ini dalam pembuatan Nabi Yunus ketika Yesus dibangkitkan. Jadi ini ada rekonstruksi dengan pemikiran Bapak bahwa dibunuh dan akhirnya bangkit, kan itu pemahaman fondasi dari kebenaran Bapak kan. Yunus tidak pernah mati Pak di dalam perut bumi Pak, tidak pernah mati. Dia tiga hari di dalam perut bumi, dan ini merekonstruksi dan meyakinkan bahwa apa yang dikatakan Al-Quran bahwa Yesus itu diselamatkan. Kalau Bapak bersandaran dengan nubuatan Yunus ini, Bapak harusnya lebih percaya kepada Al-Quran bahwa dia diselamatkan, dia tidak pernah mati, Pak. Dan Yesus mati loh, Pak.
Yesus mati. Ketika Maria pagi-pagi sekali sebelum subuh ya, sebelum matahari terbit ya, dia datang membawa minyak dan Yesus sudah tidak ada. Yesus sudah tidak ada. Itu hari Minggu. Jumat jam 6, Jumat jam 12 dia disalibkan, sebelum maghrib diturunkan untuk dikebumikan. Jumat, Sabtu, Minggu pagi, Pak. Minggu sebelum fajar menyingsing, itu dari kitab Bapak sendiri dikatakan Maria sudah tidak menemui Yesus mayatnya. Nah, ini tidak, satu, itu tidak memenuhi nubuatan. Yang pertama ya, tidak memenuhi nubuatan itu, Pak. Ya, karena tidak ada 3 hari. Yang kedua ya, Yesus tidak mati, Pak. Di dalam perut ikan tidak mati. Yesus mati. Gimana nubuatan ini bisa meleset dan itu menjadi sebuah sandaran teologis dan sandaran fondasi akidah Bapak bahwa apa yang dialami oleh Yesus itu adalah nubuatan dari Yunus. Silakan, Pak. Baik, hal yang menarik ialah dikatakan bahwa Isa diselamatkan. Saya mau tanya ini, kalau begitu apakah bagaimana Al-Quran memaparkan yang disalibkan itu siapa? Coba jawab dulu supaya saya bisa mengenai Yunus. Oke, saya jawab, Pak ya. Oke, Bapak defend. Oke, tadi saya sudah katakan korelasikan dengan apa yang dikatakan dengan nubuatan, Pak ya, dengan nubuatan. Di sini jelas dikatakan nubuat itu tidak ini ya, tidak terjadi. Jadi sama sekali tidak terjadi. Saya ada bawa kepada Quran surat An-Nisa ayat 157, Pak ya. Saya bacakan ini aja, tolong diperhatikan. Karena ucapan mereka ini orang-orang Yahudi, Pak. Sesungguhnya kami telah membunuh Isa Al-Masih, Isa putra Maryam Rasulullah, padahal mereka tidak membunuhnya. Allah membantah di dalam Al-Quran, mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibkannya, tetapi yang mereka bunuh ialah ya orang-orang yang diserupakan. Saya tahu Bapak akan membawa di sini ya dengan Nabi Isa bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Isa benar-benar dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu kecuali mengikuti persangkaan saja, Pak, ya, persangkaan. Mereka tidak pula yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa. Mereka tidak yakin. Bapak mau bukti kalau mereka tidak yakin, Pak, ya. Apa yang dilakukan oleh Yahudi setelah itu? Melakukan sebuah patroli, Pak. Dan Yesus itu bersembunyi, Pak. Ingat, Yesus bersembunyi. Dalam kejadian saat itu, ketika Maria Magdalena datang ke makamnya Yesus pagi-pagi sambil membawa minyak sebelum fajar menyingsing, Yesus menyamar sebagai tukang kebun. Apa perlunya orang yang mati? Ibrani 11 ayat 13 jelas menerangkan anak manusia mati hanya sekali, setelah itu menjadi malaikat. Tapi Yesus yang katanya bangkit kembali hanya dia untuk menghindari Yahudi, dia menyamar sebagai tukang kebun. Sekarang kita logikakan, Pak. Apa gunanya Yesus ya menjadi tukang kebun sampai Maria murid kesayangannya tidak mengenalinya, Pak? Dia tidak mengenalinya bahwa itu adalah Yesus sampai Yesus menegur dan mengenali suaranya, Pak. Bagaimana Anda menjelaskan peristiwa ini? Si Ibrani 11 ayat 13 jelas di sana menyatakan bahwa anak manusia matinya sekali, setelah itu menjadi malaikat. Yesus apa gunanya menyamar-nyamar seperti itu, Pak? Harusnya dia sudah menjadi malaikat, dia sudah tidak tersentuh dan dia bisa melayang kemana-mana dan melakukan hal apapun, ya. Tapi ini menyamar, Pak. Karena apa? Ini justru membenarkan An-Nisa 157 bahwa dia masih dikejar-kejar oleh Yahudi dan dia menyamar sebagai tukang kebun supaya tidak dikenali lagi, Pak. Ya, silakan Bapak jelaskan. Baik, ternyata Al-Quran juga mengakui lewat kesaksian orang Yahudi. Karena yang mengalami peristiwa itu adalah orang Yahudi. Itu data real. Ya, bahwa Yesus dibunuh. Lalu mengenai isu bahwa Yesus adalah tukang kebun, ini tidak ada data historisnya. Karena kematian Yesus Kristus itu bukan disembunyikan, tapi itu peristiwa sejarah. Terjadi di dalam sejarah, disaksikan oleh banyak orang. Dan seluruh Yerusalem waktu itu gempar. Ya. Dan menurut catatan sejarah historis, sejarah umum maupun Alkitab, kubur Yesus dijaga. Mayat Yesus diturunkan dan kuburnya dijaga. Matius 26 ayat Matius 27, bisa tampilkan ayat Matius 27 ayat 62, ya bisa lihat ayat 62 sampai ayat 68.
kuburnya dijaga. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, "Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidup berkata, 'Sudah 3 hari aku akan bangkit.' Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jika tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang mati, sehingga penyesat yang terakhir akan lebih buruk akibat dari apa yang pertama." Kata Pilatus kepada mereka, "Ini penjaga-penjaga bagimu, pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya." Maka pergilah mereka, dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu mereka memeteraikan kubur itu dan menjaganya. Ini jelas. Ya, ternyata bukan hanya Alkitab saja yang menyatakan bahwa Yesus dibunuh. Ternyata ada juga di dalam Al-Quran mengatakan demikian. Nah, yang menjadi, kalau kita lihat rekonstruksi historisnya, nomor satu saya ragukan. Berdasarkan apa mengatakan bahwa Yesus itu diubah jadi tukang kebun? Datanya apa? Nah, ini. Coba Pak jelaskan. Pak, Bapak nggak tahu kalau Yesus itu menyamar jadi tukang kebun, Pak. Itu dari kitab Bapak sendiri. Dari kitab Pak, mana? itu dari kitab. Sebentar, saya kasih ayatnya ya. Mas Ler bisa dibantu saya, Mas Ler? Internet saya agak bermasalah ini. Yesus jadi tukang kebun di peristiwa pagi ya. Sebentar ya. Bisa di ini dulu, bisa berhentikan dulu waktu saya. Oh, nggak apa-apa deh, jalanin aja. Ya. Iya, siap. Di sambil berjalan aja lah, nggak apa-apa ya, Ah ya. Oke, nggak apa-apa. Oke, siap. Ayat Yesus, berapa? Saya lupa ayatnya. Yesus menyamar jadi tukang kebun. Yesus menyamar menjadi tukang Bentar kebun. Pak ya, internet saya agak down. Yesus menyamar jadi tukang kebun. Apa kalimatnya? Nanti dibantu. Saat itu Yesus pagi-pagi sekali, Maria, dalam peristiwa Maria ketika pagi-pagi sekali membawa minyak ya, sebelum matahari terbit membawa minyak ke kuburan. Kalau nggak salah itu perikopnya adalah batu yang terguling. Oke, sebentar ya, kita bantu 2 menit. Saya sudah membaca Alkitab tapi tidak menemukan Yesus jadi tukang kebun. Oh, sudah ketemu. Yohanes 20:15. Yohanes berapa? Yohanes 20:15. Yohanes 20:15 meluncur. Yesus bertanya kepadanya, "Ibu, mengapa menangis? Ibu mencari siapa?" Maria menyangka itu tukang kebun. Jadi ia berkata, "Pak, kalian Bapak, kalau Bapak yang memindahkan dia dari sini, tolong katakan kepada," ini versi BIS ya, Sabda Web ya, 1985. Itu Pak, Bapak belum baca ayat ini Pak? Bapak belum baca ayat ini? Ya, itu tidak katakan Yesus tukang kebun. Pak, dia menyamar Pak. Oke, ke bawah lagi, ke satu perikop. Maria. Bukan Pak, dia menyamar. Maria tidak, sebentar Pak, Maria tidak mengenali karena itu. Kalau prasangka Pak, itu di depannya loh Pak. Orang yang berbicara berkomentar itu di depannya loh Pak. Masa Yesus ada di jauh Pak? Dia itu bukan prasangka Pak. Tukang kebun situ artinya penampilan Yesus menyamar sebagai tukang kebun. Kalau kita bandingkan dengan Ibrani 11 ayat 13 bahwa anak manusia mati hanya sekali, setelah itu menjadi malaikat ya. Ini Yesus sudah mati loh. Ini kok pemahaman Bapak kalau Yesus dibunuh loh. Nah, ini untuk apa dia menyamar sebagai tukang kebun, Pak? Maria dan Yesus ini berhadapan-hadapan dan dia tidak mengenali loh. Tidak mengenali. Maria ini murid kesayangan, Pak. Dan dia tidak mengenali Yesus yang ada di depannya. Artinya Yesus sudah berubah rupa, Pak. Ayo kita berlogika deh. Silakan Bapak menjawab penerangan ini. Baik, bukan hanya Maria saja yang tidak mengenal Yesus sesudah kebangkitan. 2 orang muridnya juga tidak mengenal, Lukas dan Klopas. Ya, Lukas dan Klopas. Nah, sedangkan ayat ini tidak mengatakan Yesus tukang kebun. Dan tidak mengatakan Yesus menyamar jadi tukang kebun. Tapi ini sangkanya Maria. Kata Yesus kepadanya, "Ibu,
mengapa engkau menangis? Siapa yang kau cari? Maria menyangka. Ya, menyangka. Bukan berarti Yesus menyamar jadi tukang kebun. Orang itu adalah penunggu taman. Karena dia sedang nangis, kaget. Kaget tiba-tiba disapa, dia kaget. Dia pikir penunggu taman. Tuhan, jika Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuhan meletakkan dia supaya aku dapat mengambilnya. Kata Yesus kepadanya, Maria, Maria, berpalinglah. Dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabun, artinya guru. Kata Yesus kepadanya, Maria, Maria, berpaling. Dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabun, artinya guru. Kata Yesus kepadanya, jangan engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakan kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapa dan kepadamu dan kepada Allah dan kepada Allahmu. Nah, demikian juga yang dialami oleh murid yang lain, yaitu Lukas dan Klopas. Ya, itu dialami. Jadi sesudah kebangkitan, banyak yang tidak mengenal. Nah, jadi bukan Yesus itu menyamar jadi tukang kebun. Tidak ada itu Yesus menyamar jadi tukang kebun. Saya sudah membaca Alkitab. Itu prasangka Maria. Maria menyangka, bukan Yesus menyamar jadi tukang kebun. Beda loh Pak. Dia menyamar itu berarti ada indikasi dia membuat samaran. Nah, tetapi kalau dia menyangka, itu prasangka dia. Nah, ekspresi dia, konteksnya pada waktu itu dia menangis. Ya, dia menangis, dia kaget, dan ternyata dia sadar, oh ternyata ini Yesus yang di depan mata dia. Nah, Pak bisa, kalau kita lihat rekonstruksi peristiwanya, bukan Maria sedang bertatap melotot begini, tidak, dia sedang menangis. Ya, menangis dan dia mendengar suara itu, dia kaget, dia pikir penjaga taman. Nah, mengapa? Karena Maria tahu bahwa yang ada dalam kubur itu adalah Yesus. Ya, bukan penjaga taman. Ya, toh. Lalu untuk apa Maria datang ke situ? Untuk apa Maria datang ke kubur? Nah, ini logikanya. Untuk apa Maria datang ke kubur kalau seandainya Yesus tidak dikubur di situ? Nah, ini kan karena Yesus dikubur di situ, maka dia datang di situ. Dia datang, dia menangis. Lihat ayat selanjutnya. Dia berpikir bahwa jangan sampai yang ngomong dan dia ini yang menyembunyikan mayatnya. Nah, itu bukti bahwa dia mati secara jasmani. Dia mati secara jasmani. Ya. Tapi Alkitab katakan dalam roh, ya, dalam roh, ya dia turun ke alam maut, membawa tawanan-tawanan naik ke tempat kudus, tempat tinggi, masuk ke Firdaus. Kira-kira baik. Waktu saya tinggal sekian ini, waktu Pak masih 12 menit, masih panjang. Terima kasih. Nggak apa-apa, Pak. Saya idakan dua menit untuk Bapak, nggak apa-apa. Kalau mau Bapak untuk closing statement nanti ya, nggak apa-apa, Pak. Karena perdebatan itu bukan untuk mencari menang dan kalah, Pak, tapi memahami. Tolong dipindahkan dipindahkan 2 menit ke Pak itu, dipindahkan 2 menit ke Pak Yohanes waktu saya ya. Dipindahkan 2 menit ke Pak Dance waktu saya ya. Iya, ya Fahan. Oke, saya bantah pemahaman Bapak ya. Lanjut. Saya bantah logika Bapak yang mengatakan dia tidak menyamar, Pak. Jelas-jelas Maria berkata loh, Pak. Dia berkata menatap ke Yesus, Pak. Apakah Bapak yang menyembunyikan mayatnya? No. Bagaimana mungkin dia dituduh menyembunyikan kalau dia tahu itu Yesus? Ayolah, Pak, kita berlogika, ya. Jangan bermanuver hanya karena suatu kondisi yang tidak logis. Nanti malah menurunkan kredibilitas Bapak. Artinya di sini Maria melihat Yesus itu sebagai sosok yang lain, Pak. Apa mungkin orang menangis menunduk ketika orang datang ya? Ini saya praktekkan, Pak, biar logika kita terbangun. Maria menunduk begini, menangis gitu kan. Terus Pak, masa dia gak menengok dan bertanya, apakah Bapak yang menyembunyikan mayat ini? Gak mungkin, Pak. Pasti begitu dia ada suara, bahkan di dalam ayat ini jelas dikatakan Maria mengenali dari suaranya, Pak. Dari suaranya yang keluar akhirnya mengenali, oh ini suara Yesus karena murid kesayangan. Bapak punya murid kesayangan atau Bapak punya anak, Bapak menyamar apapun, penampilan Bapak bisa dirubah, tapi suara Bapak tidak bisa dirubah. Artinya di sini Yesus ini menyamar, Pak. Yesus menyamar. Nah, ini ada korelasinya dengan An-Nisa 157, di sana dikatakan bahwa diserupakan. Yesus diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dia tidak mati. Kenapa? Kalau Bapak berpahaman Yesus mati, Bapak menentang ayat Ibrani 11:13 yang mengatakan anak manusia matiannya sekali, setelah itu menjadi malaikat. Kalau memang Yesus mati saat itu, berarti dia harusnya tidak takut lagi dan nggak perlu menyamar lagi. Dan yang kedua, Pak, ada ayat di kitab Bapak juga yang menyatakan aku belum kembali kepada Bapa. Dia belum kembali, Pak. Arti kembali di sini belum mati, Pak. Diselamatkan. Ini yang membenarkan Al-Qur'an, Pak. Ya. Kenapa kami merekonstruksi apa yang ada di kitab suci, Pak. Ya, kitab suci Anda sendiri. Kami mencoba, karena Al-Qur'an adalah kebenaran. Mau disembunyikan dimanapun pasti terbuka. Kebenaran tidak akan pernah bisa ditutupi. Mungkin ditutupi sementara, tapi akhirnya pasti terbuka. Karena yang benar adalah benar, yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Nah, kalau Bapak mengatakan bahwa di sana dijelaskan bahwa Yesus itu dibangkitkan, dan Ibrani 11:13 mengatakan Yesus anak manusia matiannya sekali dan setelah itu menjadi malaikat. Sekarang terangkan Bapak kenapa Yesus menyamar, Pak. Bapak jangan beralibi lagi, wah tidak menyamar. Apakah kalau tidak menyamar berarti Maria tidak melihat ketika ngomong tidak bertatapan, Pak? Silakan, Pak. Kita pacu logika kita deh. Logika kita pacu, Pak. Baik, kelihatannya Pak Farhan ini salah membaca Alkitab. Coba buka itu. Itu bukan Yesus. Yohanes 20 ayat 11, lihat. Ya, tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Ya, sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus berbaring. Ya, ada mayat Yesus berbaring. Iya, lihat, kata malaikat itu kepadanya, "Ibu," malaikat, "Ibu, ya, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana diletakkannya." Iya, coba baca baik-baik ayat 11-nya. Jadi itu bukan Yesus, itu malaikat. Bagaimana Pak bisa katakan itu Yesus? Saya lihat Pak baca Alkitab tidak. Bapak baca di 20 ayat 5. Bapak. Ya. Nah, oke, ini saya lihat Pak. Saya lihat secara tuntas Pak. Baca di 20:15-nya itu tulisan merah loh Pak. 20:15 itu tinta merah Pak. 20:15 Yohanes itu tinta merah loh Pak di kitab Bapak sendiri itu. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang kau cari?" Sebentar. Ini Yesus. Kata Yesus kepadanya. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Ya, melihat Yesus berdiri di situ. Ya, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Mengapa? Itu sebentar Pak. Sebentar Pak. Saya jelaskan dulu. Bapak waktunya udah habis sebenarnya. Enggak, TikTok sebenarnya Pak. Ini TikTok aja. Saya menghargai Bapak, enggak apa-apa. Selama waktu saya Bapak boleh ngomong. Saya kasih waktu, kesempatan, saya kasih privilege untuk Pak Dance ya. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Melihat tapi tidak tahu bahwa itu Yesus. Itu menyamar atau tidak, Pak? Tidak menyamar. Karena begini, Pak lihat itu. Pak lihat di Yohanes 20. Nah, ayat selanjutnya. Ya. Yohanes 20 ayat 1. Itu pagi buta. Ya, pagi buta. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan melihat bahwa batu itu telah diambil di kubur. Ingat, dalam goa. Dalam goa berarti gelap, Pak. Bukan berarti seperti sekarang ada listrik, ada bisa. Ya, maksudnya dari suaranya akhirnya dia mengenal. Nah, karena waktu berdiri gelap. Itu gelap situasinya. Yang pertama tadi, malaikat menyapa. Bukti bahwa Yesus itu, dua malaikat jaga mayat Yesus. Ya, itu bukti bahwa dia mati dikuburkan secara jasmani, secara manusia. Nah, kemudian yang kedua, Maria pergi ke kubur, membuktikan dia dikubur di situ. Kan tidak ada, kalau tidak dikubur situ, mengapa dia harus ke situ? Ya. Nah, yang ketiga, hari masih gelap. Yang keempat, itu dalam goa. Ya, wajar kalau tidak mengenal, tapi mengenal suara. Nah, itu. Ya, jadi tidak menyamar. Karena tidak ada ayat yang bilang Yesus menyamar jadi tukang kebun. Tapi itu prasangka Maria karena gelap. Ya,
Pak bisa lihat kalau di situasi gelap subuh-subuh, subuh-subuh, yang bangun pagi gelap, ini dalam ruangan gelap, tentu kita juga mungkin ada orang yang bangun sama-sama ini, kita lihat siapa sebenarnya dia, karena gelap. Tapi ketika dia ngomong, oh baru saya tahu, ini dia. Nah itu, begitu. Ya, dan dua muridnya juga tidak mengenal dia waktu bercakap-cakap dengan dia di bagian lain Alkitab, ya Lukas dan Klopas. Nah itu, jadi kira-kira begitu. Jadi waktu yang akan datang kita bisa berdiskusi mengenai Matius 12 ayat 41-42. Oke, siap Pak. Saya terima tawaran Bapak untuk berdiskusi lagi karena saya menarik ya. Oke, Bapak waktunya habis, saya akan terangkan Pak ya. Dalam sebuah logika kita, ya Allah Tuhan tidak bisa dilogikan secara clear. Artinya ada sisi-sisi ketuhanan yang tidak bisa tidak bisa dibantah Pak di sini. Tidak bisa dipikirkan oleh manusia karena itu Tuhan. Allah maha tinggi, maha kekal. Nah, bagaimana mungkin seorang rasul menilai, ya ini saya closing statement aja Pak, menilai bahwa bisa menilai Tuhan di situ. Itu ada keilahian, itu tidak, bahkan dikatakan bahwa Eli lama sabachthani, di sana dikatakan dia tidak ada keilahian. Ini menilai loh. Barang siapa menilai Tuhannya, ya bayangkan loh, menilai Tuhannya. Yang berhak menilai itu Tuhan, bukan kita sebagai makhluk yang fana, makhluk yang dhaif. Itu pemahaman Islam kami, Pak. Ya. Bagaimana mungkin manusia menilai atas Tuhannya? Ini adalah umat-umat yang lancang. Ini yang pertama. Yang kedua, saya bawa ke dalam Yohanes 20 tadi. Bapak menyangkal di sana bahwa Yesus menyamar. Bagaimana mungkin logika kita akan bisa diremehkan atau dinafikan ketika ada orang yang bertatap muka? Oke, Bapak berkata bahwa itu masih fajar. Pak, fajar menyingsing, Pak. Bukan gelap-gelap, Pak. Fajar menyingsing. Dalam gua. Bagaimana bisa menentukan? Ya, bisa menentukan itu apa tidak gelap atau tidak. Bahkan di sana Maria melihat batu itu terguling. Maria melihat loh. Kecuali Maria meraba-raba. Ingat narasi. Ya, di dalam gua. Maria melihat batu itu terguling. Itu melihat atau meraba, Pak? Logika kita deh. Itu melihat gak? Matanya masih bisa menatap gak, Pak? Matanya masih bisa melihat gak, Pak? Ini logika, Pak. Kita bangun yuk. Kita rekonstruksi logika kita supaya kita itu debat dengan apa yang menjadi logika kita. Narasi-narasi yang sehat. Argumentasi yang berdasarkan logika. Kalau Bapak menafikan arti Maria tidak melihat, Bapak menafikan ketika Maria melihat batu itu terguling nggak? Melihat atau meraba Pak di sini Pak? Kan aneh jadi, akan kontradiksi. Jadi kebingungan dasar sebuah fondasi argumentasi ketika salah, dia akan selalu memutar untuk mencari pembenaran. Dan pembenaran itu kadang-kadang mempengaruhi, tidak menghargai logika dia sendiri. Padahal dalam hatinya dia mengatakan, oh iya benar ya, melihat. Itu Maria melihat batu itu terguling. Bukan meraba-raba, kecuali ayatnya berkata begini, karena kondisi gelap, Maria tidak bisa melihat dan dia merangkak-rangkak melihat dan ternyata dia memegang batu itu ternyata sudah tidak ada di tempatnya. Itu bisa Pak, Maria melihat Pak. Arti melihat di sini, panca indera kita mata menerima sinar sehingga bisa melihat. Ayolah kita berlogika lah. Kita sehat dalam berlogika, kita sehat dalam berargumentasi. Yang benar katakan benar, yang salah katakan salah. Logika di sini terbangun Maria melihat, bukan Maria meraba. Dan jelas di situ 20:15 tinta merah Pak di situ. Yesus berkata, artinya di sini Maria berhadapan muka, bertanya kepada Yesus ya, dan dia tidak mengenali Yesus yang menyamar ini sebagai tukang kebun karena prasangkanya tukang kebun. Memang kalau ada orang menyamar ya prasangka kita. Bapak nih ya, saya mengenal wajah Bapak ketika Bapak tiba-tiba di depan saya, Bapak pakai rapi, Bapak pakai kumis. Ya saya menyangka, yang menyangka ya Maria Pak. Masa yang menyangka Yesus? Prasangkanya ya secara narasi, secara berbahasa ya, berbahasa susunan rekonstruksi kalimatnya ya pasti yang menyangka adalah yang melihat. Artinya di sini Maria tidak mengenali Yesus yang di depannya. Artinya apa? Yesus menyamar sebagai tukang kebun. Dan ini artinya diselamatkan. Karena kalau Bapak mengatakan ini adalah tidak, Bapak melawan sendiri. Ibrani 11:13, anak manusia mati hanya sekali, setelah itu menjadi malaikat. Anda melawan itu sendiri. Karena apa? Setelah mati ya Yesus berkuasa penuh karena tubuhnya sudah menjadi keabadian. Kasih saya 50 detik untuk menjawab. Sudah habis Pak sebenarnya Pak. Waktu saya juga 3:50. Nanti kita lain kali Pak ya.
Tapi gini Pak, diskusi adalah bukan mencari sebuah pembenaran, tapi sebuah kebenaran, dan kebenaran itu bukan sesuatu yang pasti dari manusia, tapi dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah pemahaman kami umat Muslim. Kita tidak perlu ngotot-ngototan siapa yang benar, tapi logika kita yang dipacu untuk berpikir sebagai manusia. Inilah gunanya manusia dikasih pikiran, logika untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang masuk akal dan mana yang tidak. Biarlah para pemirsa audien yang menilai mana yang lebih masuk akal dari penjelasan Bapak dan penjelasan saya. Bukan kita yang mengklaim kemenangan, karena kalau kita mengklaim kemenangan artinya kita tukang kecap. Tidak ada nomor 2 dalam marketing kecap gitu ya. Oke, terima kasih Pak Dancer atas diskusinya. Lain kali saya akan ikuti Bapak kalau mau berdiskusi lagi. Silakan.